Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Anwar, NPM terakhir 198. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Di sini saya akan melakukan rancangan percobaan yang menggunakan penelitian yang berjudul pengaruh probiotik terhadap kelangsungan pertumbuhan ikan lele dalam sistem budidaya ikan di dalam ember atau Budidamber. Di sini saya menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Dan di sini saya menggunakan untuk bahannya, ikan lele yang digunakan itu ukuran 8 sampai 12 cm atau biasa kita sebut pada fase pendederan 2. Di sini saya akan mengambil suatu hipotesis terlebih dahulu, yaitu adalah hipotesis ini diambil dari berbagai teori. Salah satunya adalah teori dari Wang Yebe. Pada buku yang berjudul Probiotic in Aquaculture, dia menyebutkan bahwa beberapa studi melaporkan bahwa probiotik dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan dan respon imun ikan nila. Jadi di sini saya mencoba mengambil hipotesis, yaitu bahwa dengan menambahkan probiotik terhadap pakan ikan lele dalam sistem budidaya ikan di dalam ember akan meningkatkan laju pertumbuhan si ikan. Seperti itu. Nanti kita lihat apakah hipotesis ini dapat diterima atau tidak setelah melakukan penelitian. Lanjut ke penelitiannya. Di sini saya melakukan 4 perlakuan dan juga 5 kali ulangan. Dan perlakuannya itu apa saja? Pertama ada perlakuan A, B, dan C. Ini tuh adalah perlakuan untuk perlakuan pakannya seperti apa. Untuk perlakuan pakan A, di sini pakan tidak diberi apapun, tidak diberi probiotik. Lalu ketika pakan B adalah ada pemberian probiotik sebanyak 3%. Untuk perlakuan C ada pemberian probiotik sebanyak 5%, dan untuk perlakuan D ada pemberian probiotik sebanyak 7%. Lalu setelah ada datanya seperti ini, mari kita akan coba kalkulasikan atau hitung di Microsoft Excel. Langsung aja. Oke, kali ini saya sudah masuk ke Microsoft Excel-nya. Kali ini kita akan melakukan suatu perhitungan. Kita udah dapat data ini dari penelitiannya, ya. Dan juga kita akan hitung semuanya dari mulai tabel ANOVA, Galat, dan uji Duncan supaya kita bisa mendapat kesimpulannya. Jadi nanti hipotesisnya itu diterima atau tidak, kayak gitu. Nah, kita pertama hitung jumlahnya dulu dengan rumus sum. Pakai sama dengan sum log data 1 sampai 5, lalu enter. Rata-rata juga dengan rumus average. Kita blok datanya 1 sampai 5 juga. Nah, udah itu kita varian sama dengan var.s. Kita blok data 1 sampai 5 juga. Udah itu ada stdep sama dengan stdep.s. Kita pakai stdep.s. Kita blok lagi data 1 sampai 5-nya. Dan untuk biar ke bawah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Untuk jumlahnya nanti kita akan kayak itu semua. Rata-rata juga sama, varian juga sama, dan juga stdep juga sama. Oke, sekarang kita akan coba hitung total sama dengan menggunakan cara sum lagi, rumus sum. Kita blok data dari atas ke bawah kayak gini, dan dari sini kita tinggal tarik ke samping, nanti hasilnya akan muncul semua. Nah, kayak gini. Oke, lalu kita coba langsung hitung faktor koreksinya atau FK di sini. Yang rumusnya itu adalah sama dengan, lalu klik jumlah total, lalu dikuadratkan, pangkatin 2, lalu dibagi
kita kurung buka ulangan lalu dikali perlakuan 5 dikali 4, perlakuannya 4 kan ya. Langsung aja dan bam, jadi hasilnya segini. Nah udah gitu kita langsung ke JKP nya dengan rumusnya sum square. Nah sum square, lalu kita blok data jumlah yang ini. Nah udah di blok kayak gini, dibagi, kita kurang tutup dulu, kita tutup dulu, dibagi ulangannya tuh 5 dikurangi FK kayak gini. Nah dari itu kita lalu hitung JKT nya sama pakai sum square kayak gini, lalu blok data 1 sampai 5 semuanya nih kayak gini. Nah itu kurung tutup dan dikurangi oleh FK. Nah untuk JKK nya itu JKK atau jumlah kuadrat galat, caranya yaitu dengan mengurangi JKT kurangi JKP. Jadi sama dengan JKT dikurangi JKP. Nah jadi sekian hasilnya. Lalu kita masuk ke tabel ANOVA. Nah untuk DB perlakuan, ini perlakuan dikurangi 1, jadi sama dengan 4 min 1. Untuk DB galat adalah perlakuan dikali ulangan min 1, 5 min 1 dikurangi 1. Lupa sama dengan, nah jadi DB galat 16, dan untuk ininya jumlahnya langsung aja pakai sum. Itu untuk JKP nya, JKP kita masukkan data JKP yang ini, lalu ini dimasukkan data JKG kayak gini. Lalu untuk KTP nya di JKP dibagi DB per 8, jadi sama dengan ini dibagi DB per 8. Nah kayak gini. Lalu untuk KTG nya juga sama, dibagi DB galat, ini dibagi DB galat. Oke. Nah kayak gini, itu bisa kita tarik. Nah untuk have hitungnya adalah KTP dibagi KTG sama dengan KTP dibagi KTG KTG. Nah seperti ini. Kalau kita hitung F tabel 0,05 nya dengan cara FINV F.INV.RT 0,05, DB galat dan juga DB perlakuan, DB perlakuan enter. Dan yang untuk 0,01 juga sama dengan F.INV.RT 0,01. Lalu di DB perlakuan kayak gini, sip. Nah udah kayak gini, lalu kita ke SX di uji Duncan. Terus SX nya ini adalah sama dengan SQRT. Lalu KTG dibagi ulangannya itu 5 ya, kayak gini. Nah untuk SSR dan LSR nya ini dicari di ini di tabel Duncan untuk SSR dan LSR nya. Nah caranya kita lihat tabel Duncan, kita lihat dulu ini DB perlakuannya. DB perlakuan ada 3 dan DB galatnya 16. Lalu kita coba buka di tabel Duncan ini, kita lihat DB ininya, DB galatnya dulu 16 dan DB perlakuannya 3, berarti 3 kolom ke kanan. Jadi yang ini. Nah di copy aja, lalu kita ke sini, kita pastein. Nah kayak gini. Oke udah gitu kita cari LSR nya dengan cara SX dibagi SSR. Nah kayak gini contohnya, sama dengan
SX dikali SSR. Nah, untuk biar bisa ditarik nantinya, jadi gak usah satu-satu, kita pakai S dolar di sini ya. Kita kunci. Salah cuy. Nah, sekarang kita hitung LSR-nya. Untuk LSR-nya ini berarti SX dibagi SSR. Jadi sama dengan SX lalu dikali SSR. Nah, biar kekunci kita pakai S dolar di sininya. S dolar, jadi kita bisa tarik langsung satu-satu. Enter. Kita coba tarik sini dan beres. Lalu kita isi ini tabel rata-rata. Kita tambahin dulu tabelnya bentar. Ini di bentar. Nah, untuk rata-ratanya ini kita bisa kopas dari yang atas yang ini. Kita copy paste aja. Kita kesiniin. Salah ya. Kita paste nomor. Nah, ini. Lalu untuk rata-rata plus LSR. Nah, ini tuh rata-rata ditambah LSR. Jadi sama dengan rata-rata ini ditambah LSR yang ini. Sekian. Kita kasih nota. Nah, kan ini untuk yang 149 lebih dari 146, berarti dia otomatis gak masuk nota A, dia masuk ke nota B. Tapi kita hitung dulu sama dengan ini ditambah ini 154, kita notain B. Untuk rentang 149 sampai 154 itu kita notain B. Lalu 156 sama dengan ini tambah ini 161, kita notasikan C. Dan ini otomatis sudah ada di nota D. Untuk nota yang berbeda ini berarti artinya ininya berbeda nyata. Jadi antara data perlakuan A, B, dan C, dan D itu berbeda nyata. Seperti itu. Lalu udah beres, kita langsung ke kesimpulannya. Nah, lalu kita lanjut ke kesimpulannya. Dikarenakan F hitung ini lebih besar dibandingkan F tabel, maka berarti H0 diterima dan terdapat perbedaan nyata dari setiap perlakuannya. Jadi ini dikatakan berhasil. Jadi tiap perlakuan memiliki perbedaan yang cukup nyata. Jadi H0 dapat diterima atau hipotesis diterima. Dan untuk kesimpulan yang ini, nah, gara-gara tiap notasi terdapat perbedaan, tiap perlakuannya ini berbeda nyata gitu, dan berbeda jauh. Soalnya ini terdapat nota A, B, C, dan D. Terdapat 4 nota, berarti 4 perlakuannya mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Seperti itu. Oke, sekianlah untuk Microsoft Excel-nya. Oke, setelah tadi kita melakukan perhitungan di Microsoft Excel, ternyata terbuatlah kesimpulan bahwa memang hipotesis kita diterima dan probiotik itu mempengaruhi laju pertumbuhan dari ikan lele yang dibudidayakan di sistem budik damber atau budidaya ikan di dalam ember. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.